والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih ada di bab sabar, hadis pertama. Fa'an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yagdu fabaihun nafsahu famuhtikuha aw mubikuha. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Siapa beliau sudah kita kaji. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci nilainya separuh dari keimanan. Ini pun sudah kita bahas bahwa banyak ulama yang memahami iman di sini maknanya adalah sholat. Suci pahalanya separuh dari pahala sholat. Kalau suci dimaknai separuh dari iman, lantas sholatnya itu berapa nilainya? Berdasarkan dalil yang lain, suci separuh dari sholat itu betul. Kalimat Rasul berikutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat dzikir alhamdulillah tamla'ul mizana, itu memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dzikir subhanallah walhamdulillah, kedua dzikir itu memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Nilai dzikir subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan yang ada antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah nur, sinar. Inna salata nafsuha tadi'u li sahibiha fi dhulumatil mawqifi
baina yaday. Sesungguhnya sholat yang dilakukan dengan istiqomah nanti akan menerangi si pelakunya di hadapan Allah di hari kiamat di saat kondisi gelap gulita. Dengan sholatnya dia bisa tahu jalan surga mana, neraka mana. Kata musannif, falam yaji fi fi'lin muta'abbadin bihi annahu nurun fi nafsihi siwa shalah. Tidak ada satupun amal ibadah yang kita lakukan yang amal ibadah itu akan menjadi nur di hadapan Allah nanti, kecuali ya cuma sholat. Nah itu muslim yang nggak pernah sholat boleh jadi nanti akan kegelapan, gelap di kuburnya, gelap pula di hari kiamat nanti. Fadzahiru anna hadzal nuru khasun biha. Jadi berdasarkan apa yang disabdakan Rasul, nur itu khusus untuk sholat. Siapapun yang selalu sholat, jiwanya akan selalu mendapatkan penerangan. Orang yang istiqomah sholat, insya Allah ketika menghadapi kesulitan hidup, dia akan mudah mendapatkan petunjuk. Karena sholat adalah nur. Itu di Al-Quran, di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah untuk menghadapi segala permasalahan hidup kalian dengan sikap sabar, was-shalah, dengan memperbanyak melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun badara ila shalah. Setiap kali beliau Rasulullah menghadapi satu perkara yang pelik, beliau akan segera mengerjakan sholat. Jadi muslim yang mengabaikan sholatnya, hatinya berada dalam kondisi gelap gulita. Meskipun hidayah di depan mata, ketika hatinya gelap gulita, dia tidak akan bisa melihat adanya hidayah itu. Mereka yang istiqomah ngerjain sholat, hatinya dipenuhi nur, dipenuhi cahaya penerang. Hal itu diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Riyadhus Shalihin nggak ada, ini adanya dalam syarah hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man hafadha 'ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Man hafadhu 'ala sholati, siapa saja yang selalu memelihara sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka sholat itu akan menjadi nur, menjadi argumen buat dia, menjadi keselamatan, kunci keselamatan buat dia di hari kiamat nanti. Nggak usah khawatir meskipun sholat kita belum dalam kualitas terbaik. Selama kita istiqomah mengerjakan sholat itu, maka sholat akan menjadi nur, burhan, najat di hari kiamat nanti. Akan menjadi penerang kita, menjadi argumen kita di hadapan Allah. Ketika kita ngaku sebagai mukmin, dalil kita sholat. Sebaliknya orang yang mengaku-ngaku sebagai mukmin tapi nggak pernah sholat, Allah tanya mana bukti bahwa kamu mukmin? Nggak punya bukti. Nah itu di hadis sahih yang lain, pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholat.
Kalau sodakoh, banyak non-muslim yang ternyata juga gemar bersodakoh. Silaturahim, banyak non-muslim yang gemar silaturahim. Sholat yang membedakan antara mukmin dan non-mukmin. Jadi ibadah sholat akan menjadi nur, burhan atau argumen kita di hadapan Allah dan najat keselamatan kita di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang muslim mukmin yang tidak memelihara sholatnya, berarti dia belum memiliki nur, belum memiliki argumen di hadapan Allah, belum mempunyai kunci keselamatan di hari kiamat nanti. Wa kana ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Bahkan dia akan dikumpulkan nanti. Muslim yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf gembong musyrik Quraisy. As-salatu nurun, sholat adalah nur, cahaya penerang. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Ai hujjatun ala imani muaddiha. Ini kata pensyarah. Orang yang istiqomah zakat maknanya di sini. Orang yang istiqomah berzakat itu menjadi bukti, salah satu bukti keimanannya. Pandangan lain, ala annahu laisa minal munafikin. Orang yang senang ikhlas bersedekah itu tanda dia bukan munafik. Karena di masa Rasul, munafik sebaliknya, ciri-ciri munafik dia mencela orang-orang yang bersedekah. Bukan karena sedikitnya sedekah. Yang sedikit dicela, yang banyak pun dicela. Itu orang munafik. Yang sedekah sedikit dicela, yang sedekah banyak dicela. Yang sedekah sedikit mereka katakan, buat apa kamu sedekah cuma segitu? Allah Maha Kaya. Sedekah dikit banget, ngotorin buku, ngotorin tulisan. MC bacainnya jadi kebanyakan. Sedekah sedikit. Yang sedekah banyak dikatain, kamu tahu nggak kenapa dia sedekahnya banyak? Karena dia pengen disanjung. Itu orang munafik. Sikap mereka yang mencela orang-orang yang sedekah itu, baik sedekahnya sedikit ataupun banyak, diabadikan oleh Allah di At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ciri lain dari munafik adalah alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Mereka gemar mencela mukmin yang berusaha untuk bersedekah semampu mereka. Walladzina la yajiduna illa jundahum. Ada mukmin yang memang dia bukan orang kaya, dia sedekahnya cuma dengan ya nggak seberapa, itu pun sudah berat sebetulnya. Fayasfaruna minhum, oleh orang-orang munafik mereka dicela. Sakhirallahu minhum, Allah akan membalas celaan mereka itu. Walahum adabun alim, untuk mereka siksaan yang sangat pedih.
Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan seseorang di hadapan Allah. Bukti tambahan selain sholat. Jamaah dan Allah iyyakum ajmain. Ada yang berpandangan sedekah itu bukti apa? Ala hubbihi wa rasulihi. Bukti bahwa dia cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Fa innahu asara ridhahuma 'alal mali. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya dibanding harta bendanya, yang karena itu dia rela bersedekah. Dia rela menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi wassadaqatu burhanun difahami ada beberapa pemahaman. Pandangan yang berikutnya, makna wassadaqatu burhanun lahu yaumal qiyamah idza su'ila an malihi fima anfaqahu. Sebagai bukti, sebagai jawaban ketika nanti ditanya, dulu kamu aku anugerahi harta, kamu habiskan untuk apa hartamu itu? Dia menjawab, aku gunakan untuk sedekah. Ini bukti. Dan itu juga nggak salah, karena hadis tentang itu jelas. Di hari kiamat nanti orang yang punya harta berlimpah tidak akan bergerak setapak pun kakinya sebelum ditanya. Yang punya ilmu ditanya ilmunya digunakan buat apa. Yang punya harta ditanya hartanya didapatkan dari mana, dihabiskan kemana. Orang yang punya harta ketika hidup banyak sedekah, yaitu sedekahnya menjadi burhan, menjadi argumen untuk menjawab pertanyaan Allah nanti. Ada pandangan lain dalam Sahih At-Tahrir, wa yajuzu andal mutasaddiqa yusamu yaumal qiyamati bisimin yu'rafu biha. Orang yang selama hidupnya gemar sedekah, ikhlas sedekahnya, di hari kiamat akan ada tanda khusus yang dengan tanda itu mereka dikenali burhanan lahu. Tanda itu sebagai bukti dia orang yang dulu gemar sedekah, ikhlas dalam sedekahnya. Yang karena itu wala yus'alu an musalli fi malihi. Dia enggak ditanya lagi, dulu hartamu kamu gunakan buat apa? Sudah ada tandanya, ya dia benar. Kalau ini yang kita pahami, berarti yang akan ditanya orang yang punya harta tapi hartanya tidak pernah disedekahkan, hak hartanya tidak pernah ditunaikan. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Orang yang berharta tapi gemar sedekah akan diberi tanda khusus, dia bisa langsung lewat tanpa melalui pertanyaan. Ini pendapat lain dari para ulama menafsirkan was-shadaqatu burhanun. Pandangan yang barusan itu dalam kitab At-Tahrir wa ayyada bi hadis Abi Dawud, dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud an Uqbah bin Amir, hadis marfu dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sang sahabat nerima dari Rasul, tapi Rasul tidak beliau sebut, hadis marfu. Ma rafa'ahu sahabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi hadis marfu. Sahabat langsung menyebut materinya tanpa menyebut rasulnya. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Hatta yubdo bainan nas, hingga seluruh manusia selesai diadili oleh Allah. Orang yang punya banyak sedekah akan berada di naungan sedekahnya, tidak kepanasan, tidak kehausan.
Walaupun harus nunggu sampai semua selesai diadili, dia akan tetap nyaman. Itu orang yang punya sedekah. Fayakunu hadza dillu burhanan ala sidqi imanihi aw ala ikhlasihi. Adanya naungan sedekah itu menjadi burhan, menjadi dalil bahwa imannya benar, bahwa keikhlasannya pun terbukti. Jadi bukti keikhlasan amal kita salah satunya akan terlihat di hari kiamat nanti. Kita sholat ikhlas di dunia, di sana ada buktinya pahala. Kita mengajarkan ilmu ikhlas, di sana ada buktinya. Kalau di dunia bukti nggak terlalu, sangat subjektif bukti keikhlasan di dunia. Walaupun bukan berarti nggak ada buktinya. Orang yang istiqomah melaksanakan sesuatu itu tanda keikhlasan. Istiqomah berangkat ke masjid, ganti pengurus tetap berangkat, kondisi masjid bagaimana tetap berangkat, itu tanda keikhlasan. Andaikan begitu ganti pengurus, kok tiba-tiba terlihat ada orang selama ini nggak pernah kelihatan, rupanya dia akan jadi pengurus, dia rajin. Doain semoga istiqomah, pengurusan ganti tetap rajin. Ketika selanjutnya ganti lagi ke pengurusan kok nggak nongol lagi, berarti rajinnya karena dia jadi pengurus, boleh jadi. Tapi bukti keikhlasan yang paling valid nanti di hari kiamat kita bisa dapatkan balasan amal kita, itu bukti keikhlasan. Bukti amaliyah kita benar. Walaupun ikhlas kita kerjain sholat, ketika pelaksanaannya nggak benar, itu juga nggak akan ada balasannya nanti. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan Riyadhus Shalihin, was-sabru diyaun. Kesabaran itu akan menjadi dia penerang. Qila al-muradu huna bis-sabril a'ammi min as-sabri ala ta'atillah wa an maksiatihi wa 'alal makarihi wa min as-saum. Ada berpandangan sabar yang dimaksud di sini sabar yang sifatnya umum. Enggak cuma sabar dalam menghadapi satu hal. Sabar yang bersifat umum. Sabar terdiri dari sabar melaksanakan ketaatan, butuh kesabaran. Sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang. Meskipun kita pengen doyan banget itu, tapi tahu itu dilarang, kita butuh kesabaran untuk meninggalkannya. Sabar menghadapi perilaku orang lain yang menjadikan kita nggak suka. Nah, wasabru diyaun, sabar yang akan menjadi cahaya buat kita, penerang buat kita, sabar yang bersifat umum. Termasuk puasa itu bagian dari kesabaran. Sabar menghadapi haus, lapar. Tapi ada yang berpandangan sebaliknya, al-muradu bihi sabrun khasun wa huwa shaum. Sabar yang dimaksud ini sabar khusus, sabar dengan makna khusus, yaitu puasa. Wa rajjahahu sahibu matali'il anwar, bahwa sabar yang dimaksud di hadis ini sabar dalam makna khusus, yaitu puasa, diperkuat, dikuatkan, dipilih oleh penulis kitab Matali'ul Anwar. Alasan beliau, wasarraha bihi fi riwayatin rajjahahu ghairuhu, ada riwayat hadis lain yang menyebutkan soal puasa bukan sabar. Di samping itu, biktiranihi bisolati wassadaqati, karena dalam hadis ini satu paket dengan sholat dengan sedekah.
Ketika sabar dimaknai puasa, itu satu jalur, sholat, sedekah atau zakat, puasa. Dia wasabru diyaun itu lebih terang dibanding nur, lebih terang dibanding nur. Wasabru diyaun, jadi balasan untuk kesabaran itu lebih tinggi dibanding nur. Sholat nurun, dalam sholat pun dibutuhkan kesabaran. Di surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dia, penerang, menjadikan bulan sebagai nur. Kita semua tahu, orang awam, terangnya matahari jauh lebih terang dibanding bulan. Wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaika. Dan Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu yang menguntungkan kamu, bisa juga menjadi hujah yang justru memberatkanmu. Ya, harus hati-hati. Tidak otomatis mereka yang hafal Quran, yang selalu membaca Quran pasti akan selamat. Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa menjadi hujah yang menyelamatkanmu atau sebaliknya mencelakakanmu. Menjadi penyelamat buatmu, Quran akan menjadi penyelamat buat kita. Pertama, inim tasalah awamirahu wastanabat nawahihi. Apabila semua perintah Quran, larangan Quran kita patuhi. Perintah-perintah yang ada di Quran kita jalankan, larangan yang ada di Quran kita jauhi. Fatahtajju bihi fil mawaqifil lati tus'alu fiha anhu. Maka siapapun kita yang selalu baca Quran, hafal Quran, dan kita jalankan semua perintahnya, kita jauhi semua larangannya, di hadapan Allah ketika kita ditanya, kita akan bisa menjawab dengan Quran itu. Quran akan menyelamatkan kita. Demikian juga fil qabri, di kuburan. Ketika kita dikubur di alam barzah, seperti pertanyaan dua malaikat dikubur. Bakal mas'alati indal mizan, demikian juga ketika nanti di timbangan amal di hadapan syirat, kita ditanya, kita bisa menjawab. Kalau Quran kita aplikasikan dalam keseharian kita. Walaupun hafal Quran, kalau perilakunya jauh bertolak belakang dengan Quran, Quran akan mencelakakan dia. Seburuk-buruk orang yang hafal Quran tapi perilakunya bertolak belakang dengan Al-Quran. Kalau hafal Quran kok perilakunya bertolak belakang, masih lumayan yang nggak ngerti Quran, perilakunya nggak Qurani, lumayan. Ini hafal Quran tapi perilakunya nggak Qurani, itu yang sangat-sangat buruk. Jadi Quran alaika akan mencelakakan kita illam tamtasil awamirahu walam tastanib nawahihi. Jika perintah-perintah Quran kita abaikan, larangan Quran justru kita terjang, Quran akan mencelakakan kita.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ada pandangan lain, makna wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hujjatun laka fid dunya wa 'alal matalibi syar'iyyati wal ahkam, menjadi hujjah buat kita di dunia. Kita sholat wudu dulu, hujjahnya mana? Al-Qur'an. Wudu harus begini, hujjahnya Al-Qur'an. Kita kerjakan sholat 5 waktu menghadap kiblat, hujjahnya mana? Dalilnya Quran. Ada yang memahami seperti itu, hujjatun laka, Quran itu menjadi hujjah, dalil buatmu dalam kehidupan dunia, dalam rangka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Aw hujjatun 'alaika li khasmikal muhiqqa fal marji'u ilaihi inda tanazu. Juga menjadi hujjah ketika kita perselisihan dengan seseorang. Dia begitu, kita begini, dalil kita Quran. Ada yang memahami seperti itu. Wa huwa dalun 'ala ittiba'is sunnati wa hiya 'ala hujjiyatil qiyas. Jadi Quran menjadi dalil untuk kita bahwa kita mengikuti sunnah Rasul. Tapi kata Imam Al-Faqihani, pandangan pertama tadi itu lebih kuat, bahwa Quran menjadi dalil buat kita untuk keselamatan kita nanti di hari kiamat, di alam kubur. Ketika perintah-perintah Quran kita jalankan, larangan Quran kita jauhi. Walaupun kita nggak hafal Quran, ketika itu kita jalankan, maka pasti Quran akan menjadi hujjah buat kita nanti. Di hadis yang lain dari sahabat Jabir, riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis marfu juga, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddiqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilal nar. Quran itu akan memberikan pertolongan, syafi'un musyafa'un, dan memang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan. Barang siapa menempatkan Quran di depannya sebagai imamnya untuk dia ikuti, Quran akan membimbing dia masuk ke surga. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Quran di belakangnya, dia melakukan apapun gak pedulikan Quran, Quran akan mendorong dia masuk ke neraka. Di hadis yang lain dari sahabat Abi Umamah, Iqra'ul Quran, bacalah selalu Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li sahibi yaumil qiyamah. Karena Quran itu akan selalu menjadi penolong buat orang yang selalu bersahabat dengan Quran, bercengkrama dengan Quran di hari kiamat nanti. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Lanjutan hadis, kullun nasi yaktu, setiap manusia pagi-pagi itu sudah berangkat untuk kemaslahatan hidupnya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Fabai'un nafsahu, ada yang selanjutnya menjual dirinya untuk Allah. Begitu bangun, dia jual dirinya untuk Allah, untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Famuktikuha, siapapun yang melakukan itu, begitu bangun pagi dia jual dirinya untuk Allah. Maknanya melakukan hal-hal yang diridhoi Allah berarti dia membebaskan dirinya dari siksaan Allah. Al-mubikuha, sebaliknya ada yang menjual dirinya bukan untuk Allah tapi untuk hawa nafsu. Begitu bangun pagi dia berangkat, dia kerjakan sesuai dengan hawa nafsu, apa yang diinginkan hawa nafsu. Orang yang melakukan itu mubikuha, berarti dia membinasakan dirinya di hari kiamat nanti.
Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Setiap orang pilihannya cuma itu. Apakah menjual dirinya untuk Allah, dalam arti dia kerjakan hal-hal yang diridhai Allah, atau menjual dirinya untuk selain Allah, untuk hawa nafsu, dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan nafsu. Siapapun kita yang menjual diri kita untuk Allah, berarti kita membebaskan diri kita dari siksaan Allah. Yang menjual diri untuk selain Allah, berarti kita membinasakan diri kita di hari kiamat nanti. Sudah tentu dua pilihan itu kita harus memilih menjual diri hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pengajian terakhir sebelum Ramadan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga taufik hidayah dan maunah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Kita dapat melaksanakan seluruh ibadah kita, terutama melaksanakan shaum kita dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.